Assalamualaikum, saya Afin Fadilah Helmi dari Fakultas Psikologi UGM. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan atau mendiseminasikan hasil riset mengenai pengembangan skala psikologis berbasis keindonesiaan dengan menggunakan Convergent Parallel Design. Adapun isi video ini terdiri dari pengantar, Mixed Method Convergent Parallel Design, lalu standar mengenai alat ukur psikologis, beserta contohnya. Seringkali kita mendapatkan skala-skala psikologis dari luar negeri. Ambil contoh misalnya skala Fear of Missing Out atau FOMO. Pertanyaannya kemudian apakah itu fit dengan kondisi masyarakat kita? Di satu sisi kita ingin segera menyelesaikan pekerjaan itu karena memang keterbatasan waktu. Di sisi lain kita tidak ingin kehilangan kualitasnya. Maka kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Pengembangan skala psikologis itu dengan menggunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi pertanyaannya misalnya, apakah ada perbedaan FOMO dilihat dari jenis kelamin? Bagaimana praktek perilaku kecemasan tidak terlibat di media sosial di Indonesia? Mixed method ada banyak ragamnya dan salah satunya adalah Convergent Parallel Design. Apakah itu dan kapan kita menggunakannya? Nah, Convergent Parallel Design itu merupakan satu triangulasi metode menguji dimensi yang sama dari problem riset. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas riset finding. Jadi, ada kalanya seperti yang saya katakan tadi, kita tidak punya cukup banyak waktu untuk melakukan dengan model sekuensial, artinya tahap 1, tahap 2. Tetapi langsung kita lakukan secara bersama-sama yang dikatakan sebagai paralel. Dan dengan metode pengambilan data yang berbeda, maka bisa kita lakukan komplementari. Nah, jadi di sini ada cross validation ketika datanya bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dapat dibandingkan. Kemudian apa itu Convergent Parallel Design? Convergent Parallel Design ketika peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian menganalisisnya secara terpisah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan di bagian terakhir adalah mengintegrasikannya hasil analisis tersebut dengan tujuan membandingkan atau menghubungkan kedua hasil tersebut dalam rangka validasi hasil temuan satu sama lain. Jadi artinya kuantitatif kita ambil data dulu, kemudian dianalisis sampai selesai. Kualitatif kita ambil data, kemudian dianalisis sampai selesai, baru kedua data itu diintegrasikan, kemudian diinterpretasi hasilnya. Nah, jadi sekali lagi misalnya data kuantitatif kita menggunakan survei, data kualitatifnya menggunakan kuesioner, maka yang data kuantitatif dan kualitatif itu mengambilnya bersamaan waktunya dan bukan sekuensial terpisah. Jadi ketika bersamaan tetapi kemudian dalam menganalisisnya itu terpisah. Data kuantitatif dianalisis dengan statistika, sementara data kualitatif biasanya kami lakukan dengan content analysis. Dua hasil itu kemudian kita comparekan dan atau kita relatedkan. Nah, dari sana comparison dan relation tadi akan menghasilkan apakah itu divergent atau convergent. Nah, itulah Convergent Parallel Design. Kalau kita ingin mengembangkan alat ukur psikologis, sekali lagi dan kita punya keterbatasan waktu, maka Convergent Parallel Design ini bisa kita lakukan. Tetapi satu hal, bahwa dalam penelitian kuantitatif, alat ukur psikologis atau riset-riset di bidang psikologi itu sangat diperlukan bahwa alat ukur psikologis itu harus memenuhi validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Sementara seperti kita tahu,
bahwa alat ukur yang dikembangkan di luar negeri belum tentu fit dengan kondisi atau konteks di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan skala psikologis yang berbasis keindonesiaan menjadi sangat penting sekali. Saya ingin memberi contoh, ini satu skripsi bimbingan saya, Saudara Barus, mengenai penelitiannya perilaku perlindungan privasi pada pengguna Instagram, sebuah studi mixed method, skripsi yang tidak dipublikasikan di Yogyakarta tahun 2018. Jadi riset ini dilakukan dengan alasan bahwa dunia telah dipenuhi oleh informasi yang dimediasi oleh internet. Aktivitas berbagi informasi di media sosial dapat menimbulkan dampak negatif ketika terlalu sering dilakukan. Jadi ada overload information. Nah, dalam skala yang luas hal ini sangat mengganggu begitu. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal kadang mengakses diri kita, dan kadang-kadang informasi yang tidak dibutuhkan masuk juga ke diri kita. Nah, para pengguna biasanya akan lebih aktif melakukan perlindungan informasi pribadi yang disebarkan di dunia maya. Apa yang dibilang sebagai privasi atau privacy. Para pengguna ini akan mengembangkan privasi, yaitu satu usaha yang dilakukan untuk mengontrol keterbukaan dan ketertutupan akses terhadap informasi pribadi dari individu atau kelompok berdasarkan batasan pribadi yang diinginkan. Mengapa pengontrolan informasi itu penting? Hal itu dilakukan agar tercapai kualitas interaksi yang optimal, yang dinamis, sehingga kebutuhan kapan harus diinformasikan, kapan harus dikontrol itu menjadi lebih pas begitu, lebih dinamis, bisa berubah-ubah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan skala perlindungan privasi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Yang kedua, mengeksplorasi praktek perilaku perlindungan privasi yang telah dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia, termasuk karena perbedaan jenis kelamin. Sekarang saya ingin sampaikan mengenai konsep dan alat ukurnya. Apa yang dimaksud perilaku perlindungan privasi? Yaitu merupakan perilaku yang diupayakan seseorang agar memperoleh privasi yang dibutuhkan, yang terdiri dari dua perilaku, yaitu perilaku proaktif yang mencakup membatasi akses dan mencari bantuan, dan perilaku penghindaran yang berupa mencegah akses dengan menjaga jarak secara fisik maupun emosional. Dan skalanya disusun oleh Yun tahun 2009 dengan diberi nama Protection Behaviors Measurement. Setelah dilakukan adaptasi dari skala tersebut, kemudian skala itu disebarkan, diuji coba pada mahasiswa yang berusia 18-24 tahun, pengguna Instagram minimal 1 tahun, 230 responden, 165 perempuan, 65 laki-laki, dan usianya rata-rata 20,3 tahun. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya adalah skala perlindungan privasi dan kuesioner pertanyaan terbuka itu bersama-sama diberikan pada responden. Selanjutnya, skala perlindungan privasi dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, sementara kuesioner dilakukan content analysis. Nah, berdasarkan hal itu, maka masing-masing sudah didapatkan data kuantitatif atau data numerik dan data kualitatif atau tekstual, maka dilakukan comparison dan relation. Yang ingin saya sampaikan sekarang data kuantitatif dulu. Skala tadi, skala perlindungan privasi itu disesuaikan dengan konteks Instagram di Indonesia. Dinilai oleh 11 ahli, mendapatkan validitas isi dengan menggunakan icon V bergerak dari 0,59 sampai 0,98 dengan reliabilitas alfa Kornbach sebesar 0,77. Skala akhir terdiri dari 11 item yang memenuhi properti psikometris cukup baik.
Kemudian open-ended questionnaire itu dibuat sebuah pertanyaan yang berkaitan mengenai jelaskan pengalaman Anda dalam melindungi informasi pribadi di Instagram secara detail. Jadi responden diminta untuk memberikan contoh-contoh perilaku seperti apa. Nah, di dalam content analysis, proses analisisnya terdiri 3 hal. Yang pertama open coding, kategorisasi, dan yang terakhir abstraksi agar mampu menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dari 5 kategori analisis isi diperoleh bahwa hal yang dilakukan oleh para pengguna terhadap perlindungan privasi di Indonesia, yang pertama adalah pembatasan informasi 58%, prevensi 24,5%, hiburan 10,5%, pengalaman negatif 3,9%, dan tidak protektif 3%. Kemudian dari data kuantitatif dan kualitatif kita integrasikan. Jadi integrasi data teks dan numerik. Jenis perilaku perlindungan privasi yang paling banyak dilakukan pengguna Instagram di Indonesia, baik menurut data numerik dan teks, adalah membatasi akses. Dalam pembatasan akses itu dengan indikator mengoptimalkan kontrol, yaitu responden memahami sistem online yang tidak memungkinkan pengguna Instagram memiliki kontrol seutuhnya merupakan temuan baru. Artinya bahwa responden selain mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di dalam Instagram untuk membatasi akses, juga ada pengendalian diri mereka. Nah, pada titik kesimpulan, skala perlindungan privasi telah teruji sesuai properti psikometris yang terdiri dari 11 item. Perlindungan privasi menggunakan cara proaktif dan penghindaran. Jadi artinya antara kualitatif dan kuantitatif sudah match. Temuannya untuk khas Indonesia adalah dalam cara proaktif, responden mengoptimalkan kontrol baik yang ada dalam sistem aplikasi maupun dirinya mengenai informasi yang dibagikan. Nah, temuan ini menarik untuk pengembangan skala perlindungan privasi ke depan, maka indikator tersebut harusnya masuk di dalam blueprint untuk diuji coba sekali lagi pengembangan skala perlindungan privasi. Jadi, sekali lagi, jika kita ada keterbatasan waktu, maka kita bisa melakukan pengembangan alat ukur dengan menggunakan convergent parallel design. Tapi itu baru langkah pertama. Hasil dari convergent parallel design akan menghasilkan skala pengembangan yang lebih baru lagi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, silakan tulis di bawah ini. Makasih.